Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Saat udah jadi mantan, harusnya sih udah gak ada lagi tuh hal-hal yang bisa membuat jadi masalah yang besar. Mungkin rasa sayang masih ada dan kita mungkin bakalan masih ngerasa sedih ya. Cuma ya cukup sampai di situ doang kan. Nah masalahnya di kasus kali ini ada seorang wanita yang cemburu sama mantannya hanya karena dia punya kekasih yang baru. Tapi gak cuma cemburu doang, dia bahkan ngancurin hidup mantannya itu dengan cara yang sangat mengerikan. Ya itulah kisah yang bakal kita bahas sekarang yang dialami sama pria bernama Mark Van Dongen kali ini. Kaget ya kalau korbannya tuh ternyata malah cowoknya. Yap, nggak usah kaget-kaget banget lah, karena sekarang bakal banyak hal-hal mengejutkan lainnya yang akan kita bahas dalam video kali ini. Udah penasaran? Hai, aku Jenny dari Calon Sarjana, langsung aja yuk kita bahas. Jadi siapa sih Mark Van Dongen ini? Dia adalah seorang pria yang lahir di Belanda ya guys. Pada masa-masa kuliahnya, dia memutuskan untuk pindah ke Inggris di tahun 2011 dan melanjutkan kuliahnya di University of Bristol sampai akhirnya dia lulus menjadi seorang insinyur. Nah, sebelum dia datang ke Inggris, Mark tuh terinfeksi penyakit AIDS karena sering berhubungan singkat gitulah guys. Tapi bukan berarti dia asal-asalan pilih cewek supaya mereka ketularan juga gitu ya. Dia tetap hati-hati dalam mencari pasangan dan mencarinya melalui situs kencan khusus yang isinya tuh orang-orang pengidap AIDS. Nah disitulah dia bertemu dengan seorang wanita yang dia taksir yang namanya tuh adalah Berlina Wallace. Dia sama-sama mengidap AIDS, cuma bukan karena sering-sering main. Dia kena AIDS ini akibat kekerasan seksual yang dialaminya waktu masih muda. Iya, kalau tadi Mark baru pindah di tahun 2011, Berlina udah jauh lebih lama tinggal di Inggris yaitu dari tahun 1994. Waktu pindah pertama kali umurnya udah 25 tahun karena perempuan ini lahir di tahun 1969 dan saat itu dia pindah bersama pasangannya yaitu Ray Wallace. Cuma keduanya tuh cerai di tahun 2004 dan akhirnya baru ketemu Mark lagi di tahun 2011 tadi. Umur mereka jelas berbeda jauh ya. Mark saat itu usianya 29 tahun sedangkan Berlina ini udah 47 tahun. Tapi umur tidak jadi masalah untuk mereka. Nah tapi kalau kalian jadi orang tuanya Mark, apa sih yang ada di otak kalian? Udah pasti ada kecurigaan dan mungkin condongnya ke arah yang gak setuju lah ya. Orang beda usianya aja udah hampir 20 tahun. Kayaknya Mark ini pantas deh untuk dapetin yang lebih baik dari Berlina. Dan itulah yang juga terjadi ya guys. Ayah Mark yang tinggal di Belgia tidak setuju dengan hubungan anaknya ini dan mikir kalau Mark itu tuh cuma dimanfaatin doang. Tapi ya saat orang jatuh cinta, orang tua pun kebanyakan gak bisa berbuat apa-apa karena toh anaknya yang jatuh cinta. Singkat kata, hubungan mereka pun akhirnya tetap berlanjut. Aku awalnya mikir nih, dengan umur yang sudah jauh lebih tua, seharusnya Berlina ini jauh lebih dewasa kan sifatnya. Cuma ternyata enggak loh. Hubungan mereka dipenuhi dengan kekerasan verbal dan juga fisik sejak awal. Si Berlina ini selalu ngomong dengan kata-kata kasar dan akhirnya berlanjut dengan serangan fisik. Bahkan nih pernah ada momen dimana dia menyiram Mark dengan air mendidih coba. Parah banget kan? Tapi ya meskipun kejadiannya separah itu, Mark sama sekali tidak pernah melaporkan Berlina ke polisi dan malah ngomong begini guys, gue kok yang ngelukain diri gue sendiri. Ya meskipun penuh dengan kekerasan, nyatanya hubungan mereka tuh tetap berlanjut dan sampai tinggal bareng segala loh teman-teman. Tapi yang bikin aku juga cukup kesel tuh kondisinya Berlina saat itu terus-terusan nganggur dan cuma bergantung pada penghasilannya Mark yang kerja sebagai insinyur sipil. Maksudnya tuh dia gak mau usaha dikit apa? Mending kalau enggak kerja tapi baik-baik ya. Ini udah macam bos sama karyawan aja soalnya. Dia juga pakai duitnya Mark untuk kebutuhan-kebutuhan hidupnya yang hedon dan bahkan sampai ngirimin uang ke keluarganya yang ada di Afrika Selatan coba guys. Nikah belum, si Mark ini udah nanggung keluarganya orang lain coba. Ya gimana gak kesel kan orang tuanya si Mark? Banyak dari kalian juga pasti setuju deh sama yang aku bilang. Mark ini gampang ya untuk dibego-begoin. Cuma masalahnya situasinya tidak segampang itu juga ya. Setiap kali Mark mau putus, Berlina tuh selalu ngancem-ngancem cowoknya kalau dia bakal nyakitin dirinya sendiri. Udah gitu Mark ini juga modelannya gak tegaan guys. Ya pas banget deh, susah ya guys posisinya. Kalau sampai Berlina beneran kenapa-napa, udah pasti Mark juga kan yang disalahin sama polisi. Dan semua ancaman-ancaman ini dilalui Mark selama 5 tahun mereka pacaran. Mulai dari ancaman yang biasa-biasa aja sampai pernah Berlina nih ngancem mau bunuh diri juga loh. Bahkan yang parahnya lagi, teman-teman kerja Mark tuh sadar guys kalau di tubuhnya Mark sering ada luka-luka akibat kekerasan yang dilakuin sama si ceweknya ini. Cuma lagi-lagi karena nggak mau ambil pusing kali ya, dia telan aja semuanya sendiri. Satu kata sih untuk hubungan mereka ini kalau menurut anak Jaksel, toksik banget.
Namun, singkat cerita, setelah 5 tahun melalui itu semua, Mark pun akhirnya memutuskan untuk mencari kebahagiaan di tempat yang lain. Pada tahun 2015, dia kembali pakai situs kencan khusus It Study nih guys. Dan di sana dia ketemu sama Violet Farquharson. Ada kesamaan juga nih ya antara Violet dan Berlina, yaitu mereka tuh sama-sama lebih tua dari si Mark ini. Cuma bedanya kencan pertama mereka tuh berjalan sangat baik, sehingga mereka ketemuan lagi lah besok-besokannya. Nah, dari interaksi dengan Violet ini, Mark mulai sadar tuh betapa indahnya ya punya hubungan yang sehat dengan seseorang yang tulus. Dia akhirnya tahu gimana rasanya berada di hubungan yang tidak toksik. Tapi ya, ceritanya nggak berhenti sampai di situ doang ya guys. Setelah dengar kalau Mark sudah move on dan juga punya pacar yang jauh lebih baik daripada dirinya, dia pun langsung emosi banget. Bahkan, Berlina sempat ngancam juga kalau bakalan nusuk Mark atau bahkan Violet pakai pisau sampai menelan obat-obatan sebotol penuh. Tapi akhirnya tekad Mark tuh sudah bulat, dia bener-bener pengen udahin kisah cintanya yang toksik itu dan lebih milih untuk berani menjalin hubungan yang baru. Menurut aku, Mark ini ada salahnya sih. Kenapa? Soalnya hubungan lamanya ini tidak diberesin dulu sampai tuntas, tapi malah nyari yang baru coba. Akhirnya Violet yang pacar barunya sekarang jadi ikut kena getahnya dan dapat banyak teror kan? Tiap hari ada belasan telepon yang masuk ke handphone ceweknya itu dong guys. Dan setiap kali diangkat tidak ada suaranya sama sekali. Tapi kenapa sih bisa sampai ketahuan gini? Nah, gara-gara emailnya si Mark itu dipegang sama Berlina dari dulu, jadi jejaknya ketahuan lah ya pernah email-emailan pas PDKT itu. Tapi di lain sisi, Mark juga nggak tinggal diam mendengar ceweknya ini diteror terus-terusan. Karena emang udah ganggu banget, dilaporin lah Berlina ini ke polisi. Tapi setelah polisi ngasih tahu pun, Berlina malah mutusin untuk nggak peduli dan terus-terusan neror Violet ini ya guys. Ancamannya tuh semakin sadis, dimana dia berniat untuk ngabisin nyawanya segala. Dengan pikiran yang makin kusut, situasi antara Mark dan Berlina pun semakin gelap. Soalnya Berlina ini mulai terobsesi dengan serangan asam yang saat itu lagi marak terjadi di Inggris. Alhasil dia mulai cari tahu lah gimana caranya bisa dapat cairan asamnya dan cara-cara lain supaya tetap aman membunuh orang tanpa dicurigain sama sekali. Sampai akhirnya dia berhasil nih dapetin 1 liter cairan asam itu yang dia beli dari situs online. Di satu sisi, Mark takut banget karena teror dari Berlina tuh semakin parah. Tapi di posisi ini, Mark tuh nggak tahu ya tindakan apa yang akan dilakukan Berlina selanjutnya juga. Dia bahkan sempat cerita ke bapaknya kalau dia tuh benar-benar takut banget karena dia merasa Berlina ini mungkin aja melakukan hal-hal gila yang lebih parah ke depannya. Dan benar aja dong, ketakutan yang dipikirkannya itu beneran terjadi. Jadi suatu malam Berlina nelpon Mark sambil ngomong kalau dia bakalan pulang ke Afrika Selatan karena udah nggak punya apa-apa lagi di Inggris ya guys. Dia bahkan sampai bilang kalau udah gak kuat dan bakal mengakhiri hidupnya sendiri. Mark pun kebelilah tuh sama kisahnya dan merasa kalau Berlina sampai meninggal, dia bertanggung jawab lah atas semuanya. Makanya pergilah dia ketemu sama Berlina untuk ngobrol sambil menegaskan kalau hubungan mereka tuh sudah berakhir. Bahkan supaya semua berjalan dengan lancar, dia sampai ngomong kalau Mark ini setuju untuk bayar sewa Berlina dan bakal ngasih uang bulanan untuk dia bertahan hidup. Mark bahkan mutusin untuk tinggal semalam demi memastikan keselamatannya dong. Tapi ya, semua itu ternyata nggak cukup ya menurut Berlina. Jadi waktu Berlina pura-pura tidur, dia keluarlah dari kamar dan nelpon mantan pacarnya yang lain. Setelah ngelakuin itu semua, dia pergi ke dapur dan ngisi sebuah gelas dengan cairan asam yang sudah dia beli. Nah, tepat waktu jam 2 subuh saat Mark lagi enak-enaknya tidur, tiba-tiba aja ada suara teriakan. "Jika aku tidak bisa memiliki kamu, tidak ada orang lain yang bisa." Berlina berteriak seperti itu sembari melempar cairan asam itu ke tubuh Mark dengan ketawa-ketawa. Mark langsung berteriak kesakitan karena tubuhnya tuh mulai terbakar guys. Dia berusaha untuk keluar dari sana. Nah, sekitar pukul 3 subuh, suasana di rumah susun itu berubah menjadi mimpi yang buruk. Awalnya ada tetangga yang dengar kalau muncul suara jeritan yang sangat keras. Iya, karena penasaran, seorang tetangga bernama Thomas keluarlah dari rumahnya dan melihat ada Mark yang tubuhnya kelihatan kayak ketutupan lumpur sambil berteriak-berteriak kesakitan. Dia pun langsung membawa Mark ke rumahnya untuk disiram pakai air dingin sambil berusaha menelpon ambulans. Namun sayangnya saat tim medis tiba di lokasi, mereka sadar bahwa luka-luka pria ini tuh jauh lebih parah dari dugaan awal. Mulutnya berbusa, kulit tubuh bagian atasnya meleleh akibat luka bakar kimia. Bahkan sebagian matanya tuh sudah rusak. Mark cuma bisa ngeluh kesakitan sambil minta polisi untuk menelpon Violet. Di sini dia takut banget ya kalau hal serupa bakal dialamin sama kekasihnya ini. Sayangnya waktu dicek ke rumah sakit, kondisi Mark sudah benar-benar parah banget teman-teman. Dia bahkan kehilangan salah satu matanya loh. Nah, di waktu yang bersamaan Berlina kembali ke rumahnya dengan tenang sebelum polisi datang untuk menangkapnya. Waktu ditanya tentang zat yang dia lemparkan ke Mark, Berlina dengan santai menjawab bahwa itu adalah cairan asam.
Ya, meskipun dia bebas dari tuduhan pembunuhan, tapi perempuan ini berujung dinyatakan bersalah karena sudah melempar zat korosif dengan niat yang jahat. Cuma kita ngomongin hukuman Berlina tuh belakangan ya. Kalian harus tahu dulu kelanjutan ceritanya si Mark ini. Mark berhasil ditolong, cuma ya wajahnya tuh bener-bener hancur parah sampai dia tuh bener-bener putus asa. Waktu ngeliat pertama kali di cermin, dia cuma bisa teriak histeris sambil ngomong, "Bunuh gue sekarang, kalau wajah gue akan terlihat seperti ini, gue gak mau hidup." Iya, dia mengalami luka bakar kimia di hampir seluruh tubuh bagian atasnya, di mana matanya hampir sepenuhnya buta dan dia kehilangan kemampuan bergerak dari bagian leher ke bawah. Bahkan dia ngabisin waktu berbulan-bulan di rumah sakit karena harus dirawat intensif dengan ventilator untuk bernafas dan tabung makanan untuk bertahan hidup. Kakinya pun harus diamputasi juga karena rusaknya tuh terlalu parah. Sampai akhirnya dia nggak kuat lagi sama sakitnya dan memutuskan untuk mengajukan eutanasia di Belgia setelah merasa bahwa hidupnya tidak lagi layak untuk dijalani. Nah, mungkin buat kalian yang nggak tahu bisa di Google ya arti dari eutanasia itu apa. Tapi kalau bahasa gampang dan cepetnya, dia tuh nggak mau melanjutkan hidupnya lagi lah intinya. Dan permintaan itu pun terwujud. Pada tanggal 2 Januari 2017, setelah 15 bulan penderitaan tanpa henti sejak serangan tersebut, Mark meninggal dunia melalui prosedur eutanasia. Nah, sedangkan hukuman untuk Berlina jadi menarik ya di sini guys. Menurut temuan polisi di pengadilan, mereka menemukan lebih dari 80 artikel online tentang asam sulfur yang ada di komputernya si Berlina ini. Cuma tentu dia nggak ngaku gitu aja. Dia sempat menyangkali semua tuduhan dengan berbagai cerita-cerita yang palsu. Mulai dari dia nggak sadar kalau air yang dilempar itu adalah asam sulfur, sampai dia juga sempat bilang kalau Mark lah yang memaksanya untuk melakukan itu. Yeah, he did, because he said to me it was water. I've got water for you, like you come and take your medication and go to bed. He wanted me to burn my insides. Can you imagine? Tapi semua bukti-bukti yang ada begitu kuat dimana menunjukkan kalau tindakan Berlina ini sangat terencana dan atas dasar penuh kebencian. Sayangnya, meskipun serangan ini jelas banget kalau terencana, Berlina hanya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan minimum 12 tahun penjara guys. Soalnya, menurut pengadilan, kematian Mark tidak langsung disebabkan oleh serangan tersebut, melainkan oleh eutanasia. Marah nggak nih kalian dengernya? Ya, nggak cuma kalian kok, banyak pihak yang merasa hukuman ini terlalu ringan. Soalnya jelas banget kan, kalau aja nggak ada kejadian siram-siram cairan tadi, Mark juga nggak mau kalian ngelakuin eutanasia. Dia ngelakuin itu karena udah nggak kuat aja sama sakitnya. Belum lagi dampak untuk keluarga yang ditinggalkan. Cuma ya, lagi-lagi hakim dalam kasus ini menyebutkan kalau tindakan Berlina sebagai kejahatan murni dengan niat untuk bikin Mark tidak menarik bagi wanita yang lain. Wah, tragis banget sih ya kisah ini menurut aku. Namun, gimana menurut kalian? Hukuman minimum 12 tahun cukup adil nggak sih? Atau seharusnya Berlina dihukum mati sekalian? Coba kasih tahu pendapat kalian di kolom komentar ya. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.